Hai, ketemu lagi dengan Kak Dewi di Jikma Education. Sekarang kita belajar tentang WK. Oke, materi kali ini Kak Dewi akan bahas tentang Pancasila. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Di nomor 1 ini soalnya adalah untuk mewujudkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah meluncurkan program redistribusi kekayaan melalui kebijakan pajak progresif bantuan sosial. Redistribusi ini kan mendistribusikan kekayaan kembali ya, melalui kebijakan pajak progresif bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ya ini. Kesenjangan sosial, mengurangi kesenjangan sosial yang semakin melebar di antara lapisan masyarakat. Langkah yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah Tujuan ini adalah poin yang A, menyediakan fasilitas pendidikan yang sama di daerah terpencil dan perkotaan. Lihat, di sini kan redistribusi kekayaan. Berarti untuk menyediakan fasilitas pendidikan berarti kan keluar dari konteks yang di atas ya. Maka yang A ini salah. Bukan fasilitas pendidikan yang dimau, adalah soal ini maunya mendistribusikan kekayaan kembali kepada masyarakat. Berarti yang B, memberikan subsidi kepada sektor pertanian untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Di poin kelima atau di sila kelima itu kan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan mengembangkan sikap adil ke sesama. Kalau misalkan kita pilih yang B, subsidi kepada sektor pertanian, berarti hanya sektor pertanian yang diberikan atau meningkatkan produksi pangan nasional. Berarti kan nggak ke semua sektor ya, berarti ini salah. Kemudian yang C, mengembangkan program wirausaha untuk masyarakat menengah ke bawah. Oke, ini bisa karena redistribusi adalah mendistribusikan kekayaan kembali kepada masyarakat. Ini bisa. Kemudian yang D, mengadakan pelatihan keterampilan kerja bagi pengangguran di wilayah pedesaan. Oke, ini tidak masuk konteks, lebih ke spesifiknya ke dalam mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat kembali. Kemudian yang E, meningkatkan anggaran kesehatan untuk memperbaiki layanan anggaran kesehatan. Berarti kan tidak masuk konteks ya. Konteks redistribusi kan itu mendistribusikan kekayaan kembali kepada masyarakat. Oke, berarti jawabannya yang C, itu mengembangkan program kewirausahaan untuk masyarakat menengah ke bawah. Oke, berarti jawabannya yang C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 di sini dalam rangka memperkuat persatuan Indonesia, pemerintah mengadakan berbagai kegiatan yang melibatkan generasi muda dari berbagai daerah. Salah satu program yang dilaksanakan adalah pertukaran pelajar antar provinsi. Nih ya. Pertukaran pelajar antar provinsi. Oke, digaris bawahi. Untuk memperkenalkan budaya tradisi yang berbeda-beda. Program yang paling efektif untuk memperkuat rasa persatuan di kalangan generasi muda adalah. Oke, berarti konteks soal ini dia ingin remaja atau generasi muda ini bisa memperkenalkan budaya masing-masing dari daerah masing-masing. Oke, berarti poin yang A. Kita lihat, menyelenggarakan festival kebudayaan yang melibatkan seluruh provinsi
di Indonesia. Ini tidak masuk dalam konteks. Konteks soal kita kan tentang pertukaran pelajar antar provinsi untuk memperkenalkan budaya dan tradisi. Oke, kemudian nomor 2, meningkatkan kurikulum pendidikan dengan materi tentang sejarah dan budaya lokal. Ini nggak masuk, ini keluar dalam konteks, karena konteks kita adalah generasi mudanya memberikan informasi dari daerah asalnya, yaitu pertukaran pelajar. Kemudian yang C, menggalakkan program pertukaran pelajar antar daerah untuk saling mengenal budaya masing-masing. Ini masuk ya dalam pertukaran pelajar antar provinsi untuk mengenalkan budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Oke, yang C kita masuk. Kemudian yang D, membangun fasilitas umum yang mengakomodasi berbagai kegiatan budaya dan agama. Ini nggak masuk konteks. Konteks kita adalah memperkenalkan budaya dan tradisi yang berbeda-beda dari asalnya ke tempat yang baru. Kemudian yang E, mengadakan kampanye nasional tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan masyarakat. Ini keluar banget dari konteks ya. Konteks kita adalah tentang pelajar dan memperkenalkan budaya asal yang mereka bawa ke tempat tujuan yang mereka akan tetapkan, yaitu adalah pertukaran pelajar ini. Maka jawaban yang paling benar adalah menggalakkan program pertukaran pelajar antar daerah untuk saling mengenal budaya masing-masing. Berarti kan jawabannya yang C. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia atau HAM sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kedua Pancasila, salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan reformasi hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks ini, tindakan yang paling mencerminkan penghormatan terhadap HAM adalah berarti kita harus menghilangkan atau menghapus diskriminasi tentang kelompok minoritas. Oke, yang A, menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ini bukan termasuk tindakan yang paling benar ya untuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Kemudian yang B, melakukan reformasi hukum untuk menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oke, berarti ini bisa untuk menghapus nih atau mengganti hukumnya untuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang C, meningkatkan anggaran kesehatan untuk menyediakan layanan kesehatan gratis bagi seluruh warga. Ini enggak, karena kita konteksnya ini adalah melakukan reformasi hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Salah satu konkret yang diambil untuk melakukan reformasi, berarti kan konteks soalnya dari sini ya, melakukan reformasi hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oke, berarti yang D, memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Ini enggak, karena tidak dalam konteks. Kemudian yang E, mengadakan program bantuan sosial untuk keluarga miskin di perkotaan. Ini juga tidak masuk dalam konteks. Maka jawabannya yang benar adalah salah satu konkret yang diambil melakukan reformasi hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Itu adalah tindakannya yang paling tepat adalah yang paling tepat adalah melakukan reformasi hukum untuk menghapus diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Jadi jawabannya yang B. Kemudian kita ke soal nomor 4.
Oke, di soal nomor 4 ini adalah dalam upaya memastikan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Pemerintah Indonesia mengadakan dialog antaragama untuk mencegah konflik berbasis agama. Dialog ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok agama yang ada di Indonesia. Berarti kan kita lihat tujuannya dulu ya. Dia bertujuan untuk apa nih? Menciptakan pemahaman dan toleransi berbagai kelompok agama yang ada di Indonesia. Kebijakan ini yang paling mendukung prinsip ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama. Oke, sila pertama kan semua tentang Tuhan ya. Dan di sini dia berdialognya itu bertujuan untuk menciptakan pemahaman, toleransi. Berarti kita harus, kalau kita di dalam masyarakat, berarti kita harus toleransi agama satu dengan agama yang lain. Maka kita lihat di poin A, membangun rumah ibadah berbagai agama di setiap wilayah. Ini nggak masuk ya, karena kita mau bertoleransi dengan agama yang lain. Menyediakan dana bantuan untuk kegiatan keagamaan di tingkat desa. Ini tidak, karena tidak menciptakan pemahaman dan toleransi. Ya, menciptakan pemahaman dan toleransi. Fokus kita ke sini. Menciptakan pemahaman dan toleransi di antara berbagai kelompok agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang C, mengadakan dialog antar agama untuk mencegah konflik berbasis agama. Oke, berarti kan kita harus berdialog kepada sesama agama yang ada di Indonesia ini, biar tidak adanya konflik berbasis agama. Kemudian yang D, menetapkan hari libur nasional untuk perayaan agama-agama besar di Indonesia. Ini salah, karena konteks kita adalah menciptakan pemahaman dan toleransi. Kemudian menerapkan kurikulum pendidikan agama yang berprinsip di sekolah-sekolah. Berarti ini salah ya. Kita nggak masukin ke kurikulum. Yang kita lihat konteks soalnya itu menciptakan pemahaman dan toleransi di antara kelompok agama yang ada di Indonesia. Berarti jawaban yang paling benar untuk mendukung prinsip ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama adalah mengadakan dialog antar agama untuk mencegah konflik berbasis agama. Berarti jawabannya yang C. Oke, kemudian di soal nomor 5, oke. Di soal nomor 5 ini ada soal tentang Pancasila juga. Karena kita hari ini bahasnya tentang Pancasila, maka soal nomor 5 ini tentang Pancasila. Coba dikerjain poin yang paling tepat untuk jawaban di nomor 5 yang mana. Kemudian tulis di kolom komentar. Semoga berhasil, semoga bisa menjelaskan atau menyelesaikan soal ini. Kadang banyak yang nilainya kecil di WK, wawasan kebangsaan. Kita belajar pelan-pelan di Pancasila. Di sini coba diisi poin yang paling benar yang mana. Kemudian terima kasih sudah menonton dan sukses dan semangat belajar.